Hope is Lost. Nick adalah seorang pria yang magang di Nickelodeon. Entah dari mana dia menemukan sebuah kaset episode SpongeBob yang misterius. Saat dia menonton kaset itu, keanehan mulai terjadi. Rekaman kaset itu berisi episode SpongeBob yang berjudul Hope is Lost. Adegan dimulai dengan SpongeBob dan Gary yang sedang tertidur. Wajah SpongeBob sangat penuh dengan kebencian, amarah, dan kengerian. Lalu kita diperlihatkan adegan di dalam mimpi SpongeBob. Di dalam mimpinya, SpongeBob terlihat sedang berjalan di Bikini Bottom. Suasana Bikini Bottom terlihat sangat menyeramkan. Banyak bangunan yang hancur, suasana berwarna merah darah, lingkungan terlihat gelap, dan banyak suara jeritan dari para penduduk Bikini Bottom. Semakin SpongeBob berjalan ke tengah kota, ada salah satu teriakan yang sangat familiar baginya. Saat SpongeBob mengikuti suara siksaan itu, ternyata itu adalah suara teriakan dari Patrick. Dan yang mengerikan adalah, Patrick terlihat sedang disalib di tiang lampu itu. Patrick sangat kesakitan, dan posisi perutnya yang telah sobek, sampai organ dalamnya keluar. Patrick berharap SpongeBob mampu menolongnya, namun SpongeBob mengucapkan kalimat, "Rasakan penderitaanmu, dasar gendut." Please, oh God, please help me. Self-fat one. You, this whole town brought this upon themselves. Lalu SpongeBob pergi meninggalkannya dan menuju Krusty Krabs. Di dalam sana ada banyak sekali teman-teman SpongeBob yang bernasib sama dengan Patrick. Saat masuk ke dapur, SpongeBob bertemu dengan sosok iblis yang dia panggil sebagai The Father. Lalu iblis itu berkata, "Apakah kau berhasil membuat mereka menderita, nak?" SpongeBob menjawab dengan rasa takut, "Ya, ayah, pesta arwah menantimu di bawah sana." Kemudian si iblis menendangnya ke portal neraka. Episode berakhir dengan komputer Nick yang terbakar, dan setelah menonton episode tadi, Nick memutilasi rekan kerjanya, 9/11/2006. Jadi pada tanggal 11 September 2006, ada insiden episode SpongeBob yang dibajak. Pada saat hari itu, episode yang tayang adalah Skill Crane. Menurut kesaksian para penonton pada saat itu, ada adegan yang aneh di episode Skill Crane. Episode ini merupakan episode di mana Tuan Krabs membelikan sebuah mesin capit boneka. Ketika SpongeBob mencobanya, dia selalu berhasil mendapatkan boneka-boneka itu, namun tidak bagi Squidward, karena dia selalu gagal mendapatkannya. Adegan kemudian berpindah saat Squidward telah menghabiskan uangnya demi mesin itu. Dia telah melakukan segala cara agar dia bisa menang untuk sekali saja, bahkan sampai-sampai dia merasa kesal dan marah kenapa dia selalu gagal. Saat Squidward kehabisan uang, dan Tuan Krabs menanyakan apakah dia perlu tukar uang receh, Squidward akan membentak dengan nada keras kalau dia sudah kehabisan uang. Namun di episode yang dibajak ini memiliki hal yang sangat menakutkan. Saat Squidward menoleh ke Tuan Krabs, dia berteriak sambil menunjukkan wajah yang menakutkan. Because I'm all out of... Wajah ini seharusnya tidak ada di episode originalnya. Squidward menunjukkan kedua mata dan mulutnya yang hitam, dengan giginya yang sangat menyeramkan, dan ada suara teriakan terdistorsi yang sangat tidak nyaman untuk didengar. Para penonton pada saat itu sangat ketakutan, bahkan para orang dewasa. Karena kejadian itu sangat viral di forum internet pada masa itu, Nickelodeon akhirnya melakukan klarifikasi. Mereka mengatakan kalau tidak pernah ada catatan mengenai pembajakan di siaran SpongeBob SquarePants. Hingga sekarang misteri wajah menakutkan ini tidak pernah terungkap, dan tidak diketahui siapa pelaku pembajakan siaran tersebut. El Secreto de las Burgers. Ini adalah sebuah creepypasta SpongeBob berbahasa Spanyol yang cukup dikenal di komunitas. El Secreto de las Burgers artinya adalah The Secret of Krabby Patties. Cerita berawal si narator yang mengaku secara tidak sengaja bertemu dengan Stephen Hillenburg. Si kreator SpongeBob SquarePants tersebut mengaku sangat tertekan dan menyesal menciptakan serial kartun tersebut. Dia mengaku pernah menulis sebuah episode yang tidak akan pernah ditayangkan. Episode diawali seperti biasa. SpongeBob berjalan menuju Krusty Krabs sambil bernyanyi. Namun dia terkejut dengan kondisi Krusty Krabs yang hancur dan terbakar. Di sana ada Tuan Krabs yang terluka parah dan Plankton yang terlihat marah. Dia marah karena dia melihat sendiri isi dari resep rahasia Krabby Patty tersebut. Ternyata selama ini resep utama Krabby Patty adalah darah dari SpongeBob. Darah kuning tersebut nantinya akan disuntikan ke setiap patty dan membuat banyak pelanggannya ketagihan akan rasanya yang enak. Selama ini Tuan Krabs telah mengambil darah SpongeBob secara diam-diam, dan hal itu tanpa disadari oleh SpongeBob. Hal itulah yang membuat Plankton marah kepada Tuan Krabs. Setelah mendengar penjelasan itu, SpongeBob mengalami shock berat. Ia tidak bisa menerima kenyataan kalau bos yang dia hormati selama ini telah memanfaatkannya demi keuntungan. Akhirnya SpongeBob membunuh Tuan Krabs dengan amarah. Setelah dia tewas, SpongeBob perlahan tubuhnya mulai mengempis karena dia telah kehilangan banyak cairan darah. Setelah berakhir, kemudian narator mengatakan kalau episode tersebut pernah tayang sesekali, tepatnya pada tengah malam. Stephen Hillenburg terkejut akan hal itu, dan sampai sekarang dia tetap menyesali keputusannya membuat episode tersebut. Sponge Thing. Jadi ini adalah salah satu episode SpongeBob yang selamanya tidak akan bisa kalian tonton di TV. Kalian akan mendengar suara cerita mengerikan saat musik intro ini berjalan. Are you ready, kids? I can't hear you. Oh.
Setelah itu logo SpongeBob SquarePants berubah menjadi No One Is Safe. Lalu kita akan ditunjukkan dengan judul dari episode ini yang bernama Sponge Thing, dan muncul teks kredit yang bertuliskan semua kehidupan harus dimakan. Adegan diawali dengan Tuan Krabs yang diculik oleh Squidward dan SpongeBob. Namun mereka berdua sepertinya bukanlah Squidward dan SpongeBob yang asli. Squidward tampak mengenakan topeng Jason Voorhees, dan SpongeBob kelihatan memiliki kepala tentakel. Setelah itu muncullah Tuan Krabs versi jahat yang kelihatan sangat cursed. Dia membawa chainsaw dan membunuh Tuan Krabs yang asli seketika. Adegan berpindah ke SpongeBob yang sedang menonton episode Red Mist di TV. Tiba-tiba SpongeBob menerima sebuah telepon di larut malam, dan telepon tersebut berasal dari SpongeBob versi jahat, yang mengatakan kalau dia telah membunuh kedua orang tua SpongeBob. Lalu tiba-tiba SpongeBob mendengar ada suara misterius di dapurnya, dan yang benar saja, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Ada tubuh Tuan Krabs yang termutilasi, dan kemunculan SpongeBob jahat di sana. Dia terlihat tidak memiliki mata sama sekali, dan lubang matanya mengeluarkan darah. Setelah itu, SpongeBob versi jahat berubah wujud menjadi sosok abomination yang sangat mengerikan. Beberapa mayat tersebut adalah teman-teman SpongeBob yang telah termakan olehnya, dan semuanya bergabung menjadi satu. Ending diakhiri dengan SpongeBob yang berteriak kencang, "Screaming Girl Hijack." Kejadian ini dimulai pada 3 Desember 2006, sekitar pukul 9.30 pagi. Nickelodeon menayangkan episode SpongeBob yang berjudul That Snow Lady. Jadi episode ini menceritakan tentang Patrick yang menyamar menjadi cewek, dan mengubah namanya dari Patrick menjadi Patricia. Ini dikarenakan Patrick merasa dirinya disuruh keluar dari kota oleh pria ini. Padahal Patrick hanyalah salah tangkap. Dia disuruh SpongeBob untuk bekerja di Krusty Krabs. Dan yang bikin terkejut adalah Squidward dan Tuan Krabs menyukainya. Insiden pembajakan terjadi saat adegan Squidward memberikan sketsa wajahnya. Di episode original akan ada sound effects wanita menjerit. The likeness is uncanny, if I do say so myself. Thank you, Squidward. Tapi versi episode yang dipajak ini jauh lebih menyeramkan. Setelah suara jeritan wanita itu muncul, tiba-tiba layar menjadi nge-freeze di waktu yang lama, dan terdengar ada suara wanita misterius yang muncul. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang berada dalam rekaman VHS, dan dia menyebut nama seseorang yang bernama Molly. Oh, Molly! No! Please, no! Please don't go! I loved you so much! Who did this? Who does this? Wanita itu berulang kali menangis menyebut nama Molly, seperti ada tragedi yang menakutkan terhadap seseorang yang bernama Molly ini. Gambar sketsa Squidward perlahan juga berubah menjadi sangat menakutkan. Orang-orang yang menonton episode itu menjadi sangat ketakutan setelahnya. 2 hari kemudian, seorang pegawai yang tidak disebutkan namanya telah dipecat dari Nickelodeon, karena dialah pelaku pembajakan siaran episode ini. Pria itu juga ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan pembunuhan. Dia telah membunuh seorang wanita yang bernama Molly Dean yang berusia 22 tahun. Plankton Nose. Cerita berawal dari si narator yang menceritakan kejadian menakutkan saat menonton episode ini. Awalnya dia seperti kebingungan dengan judul episode Plankton Nose, karena judul tersebut kelihatan tidak seperti biasanya, yang seharusnya penuh warna, suasana happy, dan lucu. Judul ini malah kelihatan sangat kelam, gelap, dan sangat creepy. Setelah intro judul itu berakhir, dia sangat terkejut dan shock dengan apa yang dia lihat, dan ini merupakan pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia berharap ingin menonton episode SpongeBob yang normal seperti biasanya, namun apa yang dia lihat adalah animasi Plankton yang sangat mengerikan. Episode ini memperlihatkan Plankton yang sedang tertawa dengan kencang, dan ditambah lagi wajahnya yang sangat tidak karuan. Animasi mengerikan ini sangat tidak cocok sekali untuk anak-anak. Pergerakan kameranya juga sangat aneh, mulai dari menyorot mendekat dan menjauh lagi. Episode aneh ini hanya berjalan sangat singkat, sampai akhirnya menghilang dengan layar hitam, dan tanpa memunculkan kredit sama sekali. Setelah menonton itu, si narator mengaku kejang-kejang. SpongeBob Balloon Incident. Cerita ini berbentuk arsip investigasi yang berisi 5 laporan kejadian supranatural balon SpongeBob. Laporan pertama berasal dari Looney Maiden yang sedang berbelanja di sebuah toko perlengkapan pesta. Dia melihat sebuah balon SpongeBob yang mengambang di lorong yang sepi, tapi dia sepertinya mengabaikan balon tersebut. Setelah meninggalkan toko, ia mulai menyadari balon itu muncul di berbagai tempat, seperti berada di dekat pintu bank, mengikuti mobilnya, dan melayang di luar jendela rumahnya selama berhari-hari. Laporan kedua berasal dari pria bernama Ezra Culver. Setelah pesta di rumahnya selesai, ia melihat balon SpongeBob
SpongeBob melayang di lorong rumahnya sekitar pukul 3 pagi. Saat mencoba tidur, ia mendengar bisikan pelan di telinganya. Ketika membuka mata, balon itu sudah berada sangat dekat dengannya. Dia mencoba untuk membuang balon itu kemanapun, tapi balon itu tetap akan kembali ke rumahnya. Laporan ketiga berasal dari pasangan Emma dan Terry May, yang membeli beberapa balon SpongeBob untuk ulang tahun anak mereka. Yang bikin aneh adalah, seluruh balon tersebut mulai berputar membentuk lingkaran di udara, sementara satu balon tetap diam di tengah. Para balon itu berputar dengan sangat kencang, dan sangat tidak masuk akal sekali. Emma dan Terry berlari masuk ke rumah untuk memanggil bantuan. Namun saat mereka balik ke pesta, balon-balon itu sudah menghilang seketika. Laporan keempat berasal dari seorang anonimus. Dia menemukan balon SpongeBob yang tertinggal setelah keponakannya pulang. Malam itu ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Ketika lampu dinyalakan, ia melihat bayangan balon di dinding. Anehnya, bayangan balon itu berubah menjadi bayangan pria tinggi besar. Saat lampu dinyalakan kembali, bayangan itu menghilang begitu saja. Laporan kelima berasal dari David Schumacher, Maya Alvaro, dan Thomas Alvaro. Mereka mengalami luka bakar tingkat 3. Setelah suatu kejadian di halaman belakang rumah, kepolisian menemukan 2 balon SpongeBob, lubang-lubang terbakar di rumput, papan kayu penuh dengan bekas peluru, serta cairan berbusa yang sangat korosif. Ketika korban tersebut menolak wawancara, karena mereka sangat trauma dengan apa yang mereka lihat. SpongeBob Pandemic. Jadi ini merupakan cerita SpongeBob yang bertemakan infeksi virus. Cerita diawali dengan SpongeBob yang melakukan aktivitasnya di pagi yang cerah. Saat dia mau berangkat bekerja, dia bertemu dengan Sandy. Dia menawarkan apakah dia mau menjadi subjek eksperimennya. Lalu SpongeBob mau melakukannya. Dia disuruh untuk memakan benda hasil gabungan dari Krabby Patty dengan daging jam. Tanpa pikir panjang, SpongeBob langsung memakan objek eksperimen tersebut. Beberapa hari kemudian, SpongeBob sakit. Namun sakit tersebut bukanlah sakit biasa, melainkan SpongeBob terinfeksi virus dan merubahnya menjadi makhluk mengerikan. Virus tersebut menyebar dengan cepat di Bikini Bottom, sehingga Patrick juga terkena infeksi tersebut dan merubahnya menjadi lebih menakutkan. Bahkan Gary, Nyonya Puff, dan banyak masyarakat lainnya juga terinfeksi. Karena keadaan menjadi sangat chaos, para makhluk infeksi tersebut menyerang rumah Sandy. Sandy bertanggung jawab untuk menemukan obat penyembuh, ditemani oleh Squidward. Namun para rombongan infected berhasil menghancurkan rumah Sandy, dan mereka berdua masih selamat. Sandy dihubungi Plankton bahwa dia memiliki rencana. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke Krusty Krabs untuk mencari sisa makanan. Namun Patrick yang terinfeksi muncul untuk menyerang mereka. Plankton datang untuk menolong mereka menggunakan robot SpongeBob dan berakhir kalah. Tiba-tiba perhatian Patrick tertuju ke rumah SpongeBob dan langsung pergi ke sana. Para survivor yang tersisa pergi untuk bersembunyi. Patrick yang terinfeksi mendekati dan memeluk rumah nanas tersebut, dan ending diakhiri dengan SpongeBob yang terinfeksi bersembunyi di kamarnya yang gelap.